Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cedara, jumpa lagi bersama dalam Berita Aceh. Bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Sejumlah ruas jalan provinsi dan jalan protokol lainnya di Kota Langsa rusak hingga kini belum diperbaiki. Batu giok diperkirakan seberat 5.000 ton ditemukan di pedalaman Kabupaten Nagan Raya hingga menghebohkan warga. Sumpah Pemuda dimaknai seorang remaja putri Kota Langsa untuk membuka lapangan kerja melalui usaha kuliner rumahan. Sejumlah ruas jalan termasuk jalan provinsi di Kota Langsa rusak. Kondisi ini dikeluhkan para pengendara karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Meski kerusakan jalan sudah lama terjadi, penanganannya belum juga ada. Apalagi kerusakan terjadi di daerah padat lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Kerusakan jalan terjadi akibat aspal yang mengelupas dan besi cor mencuat ke permukaan. Bahkan jalan di persimpangan dan bundaran Kota Langsa juga berlubang akibat tak tertutup sempurna. Sejumlah pengendara beberapa kali terjadi kerusakan pelek kendaraan dan ban bocor akibat terkena besi di badan jalan. Kadang-kadang becak pernah kembali juga gitu, ke depan. Iya, kan lubang macam lubang kerbu, udah kubang kerbu tu. Cuma bengkok belak pernah juga lah. Udah lama, udah 5 bulan gitu lah. Jadi kecelakaan, kadang-kadang meledak ban, mudah-mudahan akan dibangun lah. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut yang menjadi akses utama dan ramai dilalui kendaraan. Sementara itu, Dinas PUPR Kota Langsa berdalih pemeliharaan jalan di sekitar Tugu merupakan kewenangan Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Aceh. Jalan nasional ini merupakan kewenangan jalan nasional itu ditangani oleh BPJN. Kami sudah mengkonfirmasi tentang kerusakan beberapa titik, diantara di Tugu Lantas dan di Tugu Komodo. Sementara untuk di dalam kota, kita dengan anggaran yang seminim mungkin, kami berupaya untuk melakukan pembenahan jalan dalam wilayah Kota Langsa yang mungkin akan kami laksanakan dalam waktu dekat. Di sisi lain, Dinas PUPR Langsa juga telah menanggapi laporan warga untuk penanganannya. Sebuah box utilitas di kawasan Matang Selimeng merupakan milik PT Telkom dan segera diperbaiki. Main Munzir melaporkan dari Langsa. Sejumlah monumen penanda ketinggian air tsunami yang tersebar di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar tak terawat. Hampir 80% tugu beton yang khusus dibangun untuk pengingat musibah tsunami tak pernah tersentuh perawatan. Meski tugu-tugu tersebut dibangun di rumah ibadah dan kantor pemerintah, namun kurang mendapat perhatian. Fakta ini diperoleh saat dikunjungi sejumlah kalangan, salah satunya di Gampung Lamtengoh, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar. Tugu penanda tersebut dibangun sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Keberadaan tugu penanda air tsunami dinilai semakin terlupakan. Nah, ini untuk kedepannya perlu kita sosialisasikan. Tugu itu kan sekarang udah hitam gitu, sudah berlumut gitu kan. Nah, itu coba kita chat kembali seperti apa yang disampaikan tadi. Kalau di atasnya bisa putih, terus kemudian warna kuning, terus ada biru ya, terus yang bawahnya kalau bisa apa putih ataupun bagaimana lah seperti itu kan. Jadi itu perlu supaya anak cucu kita itu tahu bahwa setinggi ini loh gelombang tsunami itu, dan ini harus kita waspadai. Kunjungan ke Tugu Penanda Air Tsunami ini merupakan bagian dari program Saintek.
yang digagas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bersama beberapa universitas di Indonesia, termasuk Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Kegiatan ini adalah judul besarnya program InScienTech, ya. Jadi program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Indonesia yang dilakukan oleh beberapa universitas Indonesia. Nah, salah satunya adalah Universitas Syah Kuala. Jadi ada 4 kegiatan. Jadi satu hari ini kita lakukan sosialisasi tugu tinggi air tsunami dan penggunaan aplikasi evakuasi tsunami yang kita beri nama Evanami. Kalau tugu ini kan memang didirikan tahun sekitar antara tahun 2007 sampai 2008 ya. Kegiatan ini juga menghadirkan Nasrul Adil, Kepala BMKG Regional Aceh. Tugu penanda air tsunami menjadi salah satu potensi pengembangan pariwisata jika dikelola dengan baik. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Harga beberapa bahan pokok terutama ayam dan cabai merah di pasar tradisional Kuala Simpang, Aceh Tamiang naik. Kenaikan ini terjadi selama 3 bulan terakhir hingga 5 bulan terakhir. Kenaikan ini diduga tingginya permintaan ke program MBG sehingga berdampak pada masyarakat. Harga cabai merah bervariasi naik, ada yang menjual Rp75.000 per kilogram, ada yang menjual Rp72.000 per kilogram. Sedangkan harga normalnya dijual seharga Rp66.000. Kenaikan ini sudah sejak 3 bulan terakhir. Selain harga cabai merah, harga ayam potong juga meroket naik. Harga ayam potong per kilo naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Sedangkan harga normalnya Rp28.000 per kilogram. Kenaikan ini sudah sejak 5 bulan terakhir, sejak adanya program MBG. Harga ayam saat ini Rp38.000. Harga normalnya itu di Rp28.000. Kenaikannya sejak 5 bulan terakhir semenjak ada MBG. Kenaikan harga cabai merah juga terjadi sejak adanya program MBG. Sementara bahan pokok lainnya masih pada harga normal. Jualan cabai saat ini Rp72.000. Harga biasa, harga normal Rp66.000. 66 harga normal. Habis itu semenjak ada MBG agak kenaikan sedikit. 3 bulan yang lalu. 3 bulan sekarang ini mau 3 bulan. Ibu rumah tangga keberatan akibat kenaikan harga bahan pokok seperti cabai merah. Menurutnya kenaikan ini sangat meresahkan para ibu rumah tangga. Kalau menurut saya, untuk ibu rumah tangga merasa sangat keberatan. Merasa sangat keberatan karena apa? Terlalu tinggi untuk harganya. Dari cabai merah harganya Rp80.000. Sementara pendapatan dari ibu rumah tangga nggak mencukupi dalam perharinya. Harapan ibu bisa netral lah seperti semula sebelum ada MBG ini. Pedagang dan pembeli mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok yang diduga karena adanya program MBG. Karena MBG membeli banyak sehingga bahan pokok menipis. Pedagang ayam mengaku melayani 7 dapur MBG setiap harinya. Sebanyak 300 ekor ayam harus disiapkan setiap 1 dapur MBG. Kenaikan harga ayam diduga karena tingginya permintaan ayam. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Warga Kabupaten Nagan Raya dihebohkan penemuan batu giok diperkirakan berbobot 5.000 ton. Batu giok raksasa ditemukan warga di lereng Gunung Betung, Kecamatan Betung beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan dan viral di jagat maya. Batu giok raksasa batu alami dengan khas berwarna hijau keemasan ini tentunya memiliki daya tarik tersendiri. Warga sekitar dan dari luar daerah pun mulai berdatangan untuk menyaksikan langsung keindahan batu alam tersebut. Warnanya yang memukau dan bernilai komersial tinggi dipercaya masyarakat sekitar sebagai simbol keseimbangan alam. Nilai budaya dan simbol kemakmuran berada di balik keindahan alam pegunungan Nagan Raya. Namun untuk mencapai lokasi warga harus menempuh perjalanan selama 1 jam dari pusat kota Sukamakmur, ibu kota Kabupaten Nagan Raya.
Perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 200 meter melewati jalur yang curam dan licin. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat dan memang ada masyarakat yang sudah mengambil di atasnya aja, di kulitnya, sehingga ini betul-betul jenis batu giok. Ini yang utama sekali, kita ingin menyelesaikan pembangunan Masjid Agung Baitul A'la atau yang lebih dikenal dengan Masjid Giok Kabupaten Nagan Raya. Nah, kita berharap batu ini barangkali cukup untuk bahan baku untuk kita lapisi seluruh Masjid Giok ini dengan giok ini luar dalam. Pemkab Nagan Raya sendiri berencana mengelola batu giok sebagai material utama pembangunan Masjid Baitul A'la atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Giok. Untuk keamanan, petugas telah memasang imbauan yang melarang penambang di lokasi batu giok raksasa tersebut. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Setelah ditemukan,